Hai guys, ngapain? Gimana kabar lo? Semoga lo sehat dan keren selalu ya. Selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Buat lo yang baru bergabung mungkin bingung ya, ini video apa ini? Sebenarnya ini adalah segmen di mana gue meluapkan kekepoan gue sekaligus mencari jawaban dari segala sesuatu yang nyangkut di kepala gue, khususnya dari dunia musik. Dan di episode sebelumnya gue sempat ngebahas perjalanan dari Burger Kill. Tapi sebagai pecinta musik dan juga pemerhati metal di Indonesia, kayaknya gue ngerasa kok kurang banget ya ngebahas perjalanan Burger Kill di Indonesia segitu aja. Makanya gue memutuskan untuk membuat perjalanan Burger Kill di part 2. Kuilah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja perjalanan Burger Kill di part 2 ini. Nah, saat mereka sudah merasakan mulai ada semacam getaran-getaran euforia jadi terkenal gitu, akhirnya mereka di sini ngerasa nggak puas nih kalau selalu berbagi tempat dengan band lain. Artinya mereka kayaknya pengen bikin album sendiri deh, nggak pengen kompilasi lagi bareng band-band lain gitu. Dan akhirnya pada tahun 2000 BK benar-benar memutuskan kalau ini adalah saatnya mereka untuk membuat album sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya sisa 3 personil itu, Ivan, Eben, dan Toto, kemudian memutuskan untuk menambah skuad di sektor gitar dan juga bass. Nah, pada saat itu di sektor terpilihlah Ugum sebagai mantan gitaris dari Disorderlize, dan kemudian di bass ada Andris yang kemudian kita kenal sebagai Abah, yang pada saat itu juga masih menjadi drummer Forgotten dan Naked Truth. Nah, dengan formasi inilah akhirnya single legendaris Homeless Crew sampai Sakit Jiwa dirilis. Emang kalau misalnya udah takdirnya sukses mah rezeki nggak kemana ya. Sampai akhirnya suatu hari ini Eben bertemu dengan Dadan Ketu yang kemudian menjadi manajer BK. Dan pada saat itu Dadan Ketu adalah pemilik sebuah label musik rekaman bernama Riotic Records. Pertemuan itu adalah titik terang bagi BK, di mana tanpa kontrak dan meeting yang berlibet-libet, akhirnya dengan modal kepercayaan dan obrolan pinggir jalan gitu, BK akhirnya merilis album perdananya yang berjudul Dua Sisi. Nah, ini dirilis langsung sebanyak 2000 kopi, dan di tahun yang sama, yaitu masih di tahun 2000, selain mengeluarkan album pertama mereka, BK juga merilis sebuah single baru lewat kompilasi Ticket to Ride berjudul Everlasting Hope Never Ending Pain. Kehadiran musik yang dibawakan BK ini cukup digemari masyarakat pecinta musik hardcore. Lumayanlah jadi influence bagi mereka gitu. Sampai-sampai akhirnya BK dilirik oleh major label Sony Music Entertainment. Dan di pertengahan Juni 2003, Eben dan personil lainnya menandatangani kontrak sebanyak 6 album dengan perusahaan musik raksasa itu. Dan di akhir 2003, BK merilis album kedua setelah Dua Sisi, dan album tersebut diberi judul Berkarat. Dalam penggarapan album ini, Ugum memutuskan untuk resign alias mengundurkan diri dari BK dan kemudian segera digantikan oleh Agung, mantan gitaris dari band Jeruji. Cobaan demi cobaan ini dilewati nama BK gitu aja ya, dengan berbagai cara, berbagai macam penyelesaian, hingga pada akhirnya pada awal 2004 ini adalah momen di mana BK benar-benar mengalami perbedaan dalam perjalanan karir mereka. Saat itu mereka udah jadi artis label besar ya, kan sudah bersama dengan Sony. Nah, kemudian jadwal promo ke berbagai skala nasional itu dilakuin. Saat itu 3 titik hitam dan terlilit asa jadi gacoan mereka sampai digarap video klipnya. Dan saking larisnya album Berkarat, ini sampai-sampai mereka masuk ke dalam nominasi Emmy Awards pada pertengahan 2004. Dan album itu meraih penghargaan di kategori Best Metal Production. Di tahun 2005 lagi-lagi mereka harus patah hati ketika salah satu personel mereka, Toto, iya benar, drummer dari BK ini memutuskan untuk keluar dari band. Sehingga mereka harus segera merubah formasi band, dan kemudian Andris yang tadinya pegang bass langsung segera mengambil alih posisi Toto. Nah, sebenarnya Andris atau Abah ini bisa dibilang memang balik ke habitatnya ya, karena Abah ini kan memang sebenarnya drummer. Nah, jadi mesti ditinggal Toto, ya BK dengan ajaibnya, ini si Abah juga menghajar tanda kutip semua take bass untuk album ketiga mereka, yaitu Beyond Coma and Despair. Jadi kalau kata Abah di film dokumenter We Will Bleed itu, harus edan lah album ini, gitu. Dan benar aja, bisa dibilang album ini menjadi pertanda era baru untuk Burger Kill atau BK. Dan jelang akhir tahun 2005, terdapat ketidaksepakatan dalam pengerjaan proyek album ketiga antara BK dan juga Sony Music Entertainment.
sehingga BK memutuskan untuk memutus kontrak kerja dengan perusahaan musik raksasa itu. Tapi jangan dikira BK nggak bangkit ya. Setelah putus dari perusahaan sebesar Sony Music itu, justru ini BK langsung move on dengan cara mendirikan label musik sendiri yang bernama Revolt. Dan akhirnya mereka memutuskan album ketiga ini dirilis dari label rekaman mereka sendiri. Tapi lagi-lagi Burger Kill kemudian ditempa musibah di mana pada saat peluncuran album ketiga ini, Ivan, sang vokalis, harus pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala alias meninggal pada pertengahan Juli 2006. Baru ditinggal Toto, kemudian ditinggal Ivan. Dan setelah ditinggalkan oleh Ivan, mereka sepakat untuk melanjutkan peluncuran album ketiga dengan semangat mengenang Ivan bersama, tentunya dalam pembuatan album tersebut, di mana akhirnya mereka mendapat vokalis pengganti sementara, yaitu Yadi dari band Motorhead. Tapi karena nggak mungkin kekejar kalau Abah yang take drum dan bass sekaligus, akhirnya mereka mencari bassist additional, dan di situ akhirnya mereka memindahkan posisi bass ini ke tangan Ramdan. Sampai akhirnya album Beyond Coma and Despair rilis pada bulan Agustus 2006. Cobaan demi cobaan pembuatan album ini tidak sia-sia karena berkat album ini BK dinobatkan sebagai band dengan album terbaik oleh majalah Rolling Stone Indonesia. Di tahun 2007 BK memutuskan untuk melakukan seleksi audisi vokalis baru mereka dan akhirnya terpilihlah sosok Vicky dari Heavenfall. Dan vokalis baru BK ini langsung ikut dalam pagelaran tour di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali untuk mempromosikan album mereka pada awal Januari. 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 2009, BK barengan sama Psychotic dan Nemesis menggelar konser Allegiance to Metal 2009. Sepanjang itu mereka turut sibuk melakukan jadwal manggung yang padat banget, hingga tahun 2016 ada kabar yang menggemparkan dunia musik permetalan Indonesia, di mana Abah Andris tidak lagi menjadi bagian dalam tubuh Burger Kill. Sempat ramai dulu diperbincangkan, tentunya di dunia perskenaan musik metal karena memang alasan Abah itu nggak jelas kenapa dia tidak lagi bergabung di Burger Kill. Dan berita ini dilontarkan melalui sebuah status di media sosial Facebook official fanpage Burger Kill dengan alasan yang bisa dibilang ya kurang lebih ngalor ngidul gitu ya. Alasan pastinya Abah keluar kenapa. Tapi tentu aja yang lebih banyak dibahas di pihak manajemen ini adalah terkait dengan kontribusi yang udah dikerahkan oleh Abah dalam BK selama 16 tahun bersama. Di situ mereka bilang, bagi kami, Abah Andris tetap menjadi bagian penting dari keluarga besar Burger Kill yang ikut mewarnai sejarah perjalanannya hingga di titik ini. Dengan besar hati, kami menghormati keputusannya dan mendoakan yang terbaik di kemudian hari untuk Abah Andris sebagai sahabat yang banyak menginspirasi. Setelah Abah cabut, ada 2 kandidat yang dipastiin ngegantiin, yaitu ada Gema Manggala dari band Inwise or Cleo, dan juga Putra Praramadan dari band Sunrise. Dan keduanya ini diajak bermain dalam ajang Sonic Fair di tahun 2016 di Medan dan di Bandung pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2016. Melalui perjalanan seleksi yang cukup selektif, ini dimana akhirnya Public Skena Music diperlihatkan melalui sebuah video yang berjudul Burger Kill Live Rehearsal tahun 2016, bahwa di situ ada gambaran di mana Vicky, Eben, Agung, Ramdan, dan seorang drummer terpilih yaitu Putra. Dan itulah formasi tetap dari band Burger Kill sampai sekarang. Sampai akhirnya di tahun 2021, tepatnya tanggal 3 September 2021, lagi-lagi kabar duka menyertai band Burger Kill, di mana mereka ditinggalkan oleh sang founder dari band itu sendiri, Aris Tanto, atau yang biasa kita panggil Eben. Semoga almarhum diterima di sisinya dan semua kerabat dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan bersabar dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini. Thank you for watching. Dan gue selalu menerima kritik dan saran. Bisa banget lo tulis di bawah. Atau kalau lo mau ngedirect message gue langsung di Instagram, boleh banget di @_timotanantia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you and bye!